Hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detektornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Waktu saudara tinggal Satu lagi 30 menit. satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Baik, berarti harus ditaati gitu ya. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medplayer, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medplayer dalam konteks kepelakuan Untuk medplayer. khusus untuk medplayer? Baik. Medplayer itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medplayer itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medplayer bagi si B, sedangkan si B adalah medplayer bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka, bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang, yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medplayer atau membantu melakukan. Baik. Tadi Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, Ya. itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan kalau 340 untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof, jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medplayer.
dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Terkait dengan keadaan tenang tadi, saudara ahli, terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi? Keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena
dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk mencuri ayam. Nah, dari gambaran atau ilustrasi kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan tadi. Demikian. Baik. Sebelumnya, Guru Besar Filsafat Moral Romo Magdi Suseno menyebut terdakwa Baradae sangat rajin dalam melaksanakan kegiatan spiritualnya. Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari awal persidangan hingga sekarang. Baradae tak memiliki dendam pribadi dengan almarhum Brigadir J. Akan tetapi, terdakwa Baradae melakukan penembakan hingga korban meninggal dunia. Demikian disampaikan Romo Magdi Suseno saat dihadirkan tim penasehat hukum Baradae dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember kemarin. Terkait hal itu, JPU lalu mempertanyakan moral Baradae yang disebut taat beribadah namun tetap menembak temannya. Jaksa lantas membacakan potongan ayat dalam surat Matius dari Kitab Injil. Dalam ayat itu disebutkan bahwa seorang umat dilarang membunuh umat lainnya. Atas pemaparan jaksa, Romo Magnis lantas menegaskan bahwa dalam agama tidak pernah diajarkan dan diperbolehkan seseorang untuk membunuh umat yang lain. Menurut Romo Magnis, dalam peristiwa penembakan ini perbuatan yang dilakukan Baradae hanya semata-mata menuruti perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo. Lantas Romo Magnis menilai tindakan Baradae menembak Brigadir J hingga tewas lantaran tengah dalam posisi tertekan. Selain itu, ia berpandangan bahwa Richard juga dalam posisi kebingungan karena diperintah oleh Sambo yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah. Sementara itu, Romo berpandangan dalam sisi etika moral Baradae dihadapkan kondisi bingung dan tak tahu harus berbuat apa ketika diperintah oleh atasannya. Romo Magnis pun mengungkapkan bahwa Baradae mengalami dilema moral saat diperintah Ferdi Sambo untuk menembak Yosua Huta Barat. Dari sudut etika, Baradae yang bingung menurut Romo tak bisa langsung mengutuk atau mempersalahkan Baradae. Menurutnya Richard berada dalam dua sisi saat mendapatkan perintah dari mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu untuk menembak Brigadir Yosua. Di satu sisi, perintah menembak itu menyalahi etika dan moral, namun di sisi lain ada budaya siap laksanakan atau perintah atas perintah atasan. Apalagi Baradae merupakan seorang bayangkara tingkat 2 atau Barada yang diperintah oleh Sambo berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen dengan bintang 2 di pundaknya. Karena itu kami ingin minta pandangan dari Romo tentang karakter secara moral etika seseorang seperti Richard Eliezer yang mengakui kesalahannya, bertobat dan mau menjadi justice collaborator. Terima kasih, Romo. Ini tentu menunjukkan bahwa belakangan yang bersangkutan menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Saya tentu mengandaikan juga bahwa ia menjadi justice collaborator karena memang ingin supaya kebenaran itu terangkat. Saya anggap ini suatu keinginan yang sangat wajar dan juga perlu supaya kasus itu menjadi jelas. Jadi dia sesudah menyadari apa yang dilakukan dengan cara itu, barangkali saya kan bukan seorang psikolog, barangkali dia mau melakukan sesuatu yang dalam etika selalu dituntut. Kalau suara hati keliru, belakangan kelihatan suara hati keliru, etika mengatakan tidak berarti tadi kamu bersalah, tetapi sebisa-bisanya akibat buruk kekeliruanmu pada orang lain perlu ditiadakan. Jadi berusaha supaya dia tidak
menderita karena kamu tadi keliru. Mungkin saya bisa mengerti bahwa mau menjadi justice collaborator juga berarti sekurang-kurangnya ikut membantu supaya kasus yang kompleks dan buruk itu dapat mencapai kejelasan. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Pihak Baradae menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 26 Desember kemarin. Adapun salah satu saksi ahli tersebut yakni psikolog klinis Liza Marieli Zapir. Dalam kesempatan itu, Liza membeberkan hasil tes psikologis Baradae sejak awal ditetapkan sebagai tersangka. Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer yakni Roni Talapesi. Menurut Roni, Liza berperan besar bagi perubahan psikologis Baradae. Berikut ini poin-poin penting hasil tes psikologis Baradae menurut Liza. Liza menuturkan bahwa Baradae cenderung patuh sejak kecil. Diungkapnya, Baradae semasa kecil adalah sosok yang sangat patuh dan bersikap manis. Selain itu, Baradae juga suka menolong orang di sekitarnya. Lanjut Liza, semasa sekolah dasar, Baradae lebih suka menghindari konflik. Menurut hasil anamnesa, dengan Baradae dan orang tuanya, Richard Eliezer pernah bertengkar dengan teman saat SD. Namun Baradae tak membalas dan memilih pulang ke rumah meski sambil menangis. Kendati demikian, Baradae pernah terlibat tawuran saat duduk di bangku SMP. Namun Liza menilai apa yang dilakukan Baradae merupakan proses pencarian jati diri yang termasuk wajar. Ketika Baradae masuk ke jenjang SMA, Liza mengungkapkan terdakwa pembunuhan Brigadir J ini berubah menjadi pribadi lebih baik. Baradae berhenti nakal dan mulai mengikuti kegiatan positif seperti panjat tebing. Bahkan Baradae bergabung dengan paduan suara dan sempat mengikuti beberapa kompetisi menyanyi. Lebih lanjut, Liza membeberkan sikap Baradae saat pertama bertemu pada 1 Agustus atas permintaan kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Saat pertama bertemu Liza, Baradae terlihat dalam kondisi cemas. Baradae, kata Liza, kerap memainkan tangan dan menghindari kontak mata dengannya. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Pada pertemuan selanjutnya, kondisi Baradae secara psikologis semakin membaik, terlebih setelah mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK atas statusnya sebagai justice kolaborator. Hasil pemeriksaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap lingkungan sekitar, Baradae termasuk mempunyai kepatuhan yang tinggi. Hal itulah yang menurut Liza membuat Baradae takut menolak perintah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Lanjut Liza, saat menjalani pemeriksaan pasca rekonstruksi kasus Brigadir J atau pada 30 Agustus, kondisi Baradae sempat down secara psikologis. Untuk memulihkan kondisi Baradae, tim psikolog berusaha melakukan terapi untuk memperlancar proses asesmen berikutnya. Liza membeberkan hasil tes Minnesota Multipasic Personality Inventory yang dijalani Baradae dan orang tuanya. Tes MMPI ini bisa dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas hasil asesmen. Berdasarkan dari hasil tes MMPI, Baradae berkata jujur soal kematian Brigadir J. Bahkan kata Liza, hasil asesmen Baradae bisa dipertanggungjawabkan. Diketahui Baradae juga melakukan pemeriksaan anamnesia selain tes MMPI. Sementara itu, orang tua Baradae menjalani pemeriksaan alwanamnesia. Hasilnya, Baradae dan orang tuanya dinyatakan jujur. Rasa cemas dan takut yang dialami Baradae saat pertama kali bertemu Liza kini berubah menjadi hipomania. Liza menerangkan hipomania adalah kondisi di mana seseorang tampak sangat berenergi dan bersemangat dibanding biasanya. Kendati demikian, di balik kondisi hipomanianya, Baradae masih merasa cemas. Ia berusaha menutupi kecemasan itu dengan bersikap semangat. Proses wawancara dan observasi terhadap Baradae dilakukan sendiri oleh Liza. Namun data wawancara dan observasi dianalisis oleh dua koleganya yang tak kenal Baradae. Bahkan keduanya tak diberitahu asesmen itu merupakan milik Baradae. Kemudian dari hasil analisis yang dilakukan kedua koleganya, Liza menyusun laporan yang diintegrasikan menjadi satu.
psikolog klinis? Oke. Menurut Permenkes nomor 45 tahun 2017, psikolog klinis itu berhak untuk melakukan asesmen atas kondisi-kondisi psikologis. Yang kedua, kita berhak untuk menegakkan diagnosa maupun prognosa ke depannya kira-kira individu tersebut seperti apa. Yang ketiga, kita berhak untuk memberikan bantuan intervensi jika memang dibutuhkan. Keempat, memberikan rujukan jika dirasa kita butuh untuk bantuan dari kolega divisi lain. Dan yang terakhir, tentunya kita punya kemampuan dan berhak untuk melakukan evaluasi dari semua asesmen dan intervensi yang telah dilakukan. Terima kasih, Saudara Ali. Kita akan bicara terkait dengan terdakwa Richard Eliezer. Ya. Apakah Saudara Ali pernah berinteraksi dengan Richard Eliezer? Jika iya, bisa tolong jelaskan apa yang dilihat, diamati, serta diobservasi dari Richard Eliezer maupun orang terdekat dari Richard Eliezer. Baik. Saya pertama kali bertemu dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah ada permintaan dari para penasihat hukum. Pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya, volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Tadi ahli singgung sedikit menyebut tadi soal lie detector, tes poligraf. Yang lalu dalam perkara ini juga salah satu bukti yang diajukan adalah terkait dengan hasil tes poligraf, saudara ahli. Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya, baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari ahli. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu.
Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, ya, Perkap Kapolri, ya, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree, teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini, dalam? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik. Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini Selasa 27 Desember 2022 menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutannya. Saksi yang dihadirkan kedua terdakwa tersebut adalah ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel. Dalam keterangannya, Elwi Daniel menyinggung soal kemungkinan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dibebaskan. Kuasa hukum terdakwa Febri Diansyah mempertanyakan jika jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan motif dalam perkara ini. Elwi Daniel menerangkan bahwa motif bukan menjadi bagian inti dari delik perkara. Motif dinilai bagian terpisah dari yang lain dan tak perlu dibuktikan. Namun menurutnya ada sesuatu yang tidak masuk akal ketika harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa mengungkap motif. Oleh karena itu pengungkapan motif menjadi hal yang penting untuk membuktikan soal ada tidaknya kesengajaan tersebut. Sehingga menurut Elwi, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif dalam perkara pembunuhan berencana, maka pembuktian soal kesengajaan juga tidak bisa dibuktikan. Dengan hal tersebut, maka unsur pidana dari pasal yang dikenakan oleh JPU kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak terpenuhi. Oleh karena pasal yang disangkakan tidak terbukti, maka kedua terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala dakwaan. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah menghadirkan saksi ahli meringankan pada Kamis 22 Desember 2022. Kedua terdakwa itu menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Mahrus membahas terkait pelecehan seksual yang diakui telah dialami oleh Putri Chandrawati. Mahrus menyatakan, dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Akan tetapi jika dalam proses pembuktian hasil visum tersebut tidak dilakukan, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Ini bagian terakhir dari saya, saudara ahli. Apabila tadi harus dibuktikan masing-masing unsur lewat dua alat bukti, unsur elemennya. Dan dalam fakta persidangan, jika dalam fakta persidangan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan, apa konsekuensinya, saudara ahli? Kalau
pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Makasih saudara. Izin yang mulia dilanjutkan. Elwi Daniel, guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas, dihadirkan sebagai saksi ahli terdakwa Ferdi Sambo hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Dalam kesaksiannya, saksi ahli turut menjelaskan soal ketenangan jiwa pelaku. Menurutnya, untuk menilai hal itu, seorang hakim haruslah belajar soal psikologi. Kuasa hukum Ferdi Sambo mulanya menanyakan ke saksi ahli soal keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Untuk menilai hal itu, apakah hakim dibantu oleh bukti psikologi agar bisa menilai keadaan kejiwaan pelaku. Mendengar hal itu, saksi ahli pun mengiyakannya. Menurutnya, yang bisa menilai ketenangan jiwa pelaku adalah ahli psikologi. Namun disebutnya, hakim sebenarnya juga adalah orang yang bisa menilai aspek psikologi tersebut. Dirinya lantas membandingkan dengan hakim di negara maju. Dikatakannya, hakim di sana juga belajar tentang psikologi. Ia tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Hal ini untuk membandingkan dengan hasil tes yang menggunakan lie detector. Oleh karena itu, untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan suasana kejiwaan, hakim butuh keahlian tentang psikologi. Dalam satu perkara 340. Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan.
Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli tentang delik komisi dan delik komisi ya. Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya. Kemudian termasuk juga pelaku turut serta. Nah, saya ingin tanya terkait dengan delik pasif atau aktif ini, bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU. Di persidangan sebelumnya ada satu pertanyaan dari JPU, mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Ada satu pertanyaan dari JPU, yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma. Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan bahwa perbuatan pasif membiarkan terjadinya tindak pidana seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana. Itu digunakan sebagai analisis untuk norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah azas, entah dari mana datangnya azas tersebut, itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung, atau mohon maaf saya sebut secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana dan norma itu berangkat dari azas yang mana? Silakan saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia, ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis. Karena kita sudah bicara tentang azas, ya. Perbincangan tentang kedudukan azas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas. Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah konkretisasi dari azas. Sementara azas adalah abstraksi dari norma. Jadi di belakang norma hukum itu ada azas yang berperan untuk menopang norma hukum yang... Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika
kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah, nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu bentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami.
Jadi tolonglah nanya sesuai dengan keilmuannya dia lah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi lie detector ini dalam sistem peradilan pidana kita, baik di KUHP yang sekarang atau nanti di KUHP yang sedang juga lagi digarap oleh pemerintah ini, di mana akan diletakkan posisi lie detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita, ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi lie detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut lie detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti. Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detectornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Waktu saudara tinggal satu lagi 30 menit. Satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah, apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Baik, berarti harus ditaati gitu ahli ya. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medepleger, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medepleger dalam konteks kepelakuan? Untuk medepleger. Khusus untuk medepleger. Baik. Medepleger itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medepleger itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medepleger bagi si B, sedangkan si B adalah medepleger bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka, bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang, yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medepleger atau membantu melakukan. Baik. Tadi
Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan kalau 340 untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof. Jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medepleken. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Terkait dengan keadaan tenang tadi, saudara ahli, terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi? Keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan.
Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk mencuri ayam. Nah, dari gambaran atau ilustrasi kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan tadi. Demikian. Baik. Sebelumnya, Guru Besar Filsafat Moral Romo Magdis Suseno menyebut terdakwa Baradae sangat rajin dalam melaksanakan kegiatan spiritualnya. Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari awal persidangan hingga sekarang, Baradae tak memiliki dendam pribadi dengan almarhum Brigadir J. Akan tetapi terdakwa Baradae melakukan penembakan hingga korban meninggal dunia. Demikian disampaikan Romo Magdis Suseno saat dihadirkan tim penasehat hukum Baradae dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember kemarin. Terkait hal itu, JPU lalu mempertanyakan moral Baradae yang disebut taat beribadah namun tetap menembak temannya. Jaksa lantas membacakan potongan ayat dalam surat Matius dari Kitab Injil. Dalam ayat itu disebutkan bahwa seorang umat dilarang membunuh umat lainnya. Atas pemaparan jaksa, Romo Magdis lantas menegaskan bahwa dalam agama tidak pernah diajarkan dan diperbolehkan seseorang untuk membunuh umat yang lain. Menurut Romo Magdis, dalam peristiwa penembakan ini perbuatan yang dilakukan Baradae hanya semata-mata menuruti perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo. Lantas Romo Magdis menilai tindakan Baradae menembak Brigadir J hingga tewas lantaran tengah dalam posisi tertekan. Selain itu, ia berpandangan bahwa Richard juga dalam posisi kebingungan karena diperintah oleh Sambo yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah. Sementara itu, Romo berpandangan dalam sisi etika moral, Baradae dihadapkan kondisi bingung dan tak tahu harus berbuat apa ketika diperintah oleh atasannya. Romo Magdis pun mengungkapkan bahwa Baradae mengalami dilema moral saat diperintah Ferdi Sambo untuk menembak Yosua Huta Barat. Dari sudut etika, Baradae yang bingung menurut Romo tak bisa langsung mengutuk atau mempersalahkan Baradae. Menurutnya Richard berada dalam dua sisi saat mendapatkan perintah dari mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu untuk menembak Brigadir Yosua. Di satu sisi, perintah menembak itu menyalahi etika dan moral, namun di sisi lain ada budaya siap laksanakan atau perintah atas perintah atasan. Apalagi Baradae merupakan seorang bayangkara tingkat 2 atau Barada yang diperintah oleh Sambo berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen dengan bintang 2 di pundaknya. Karena itu kami ingin minta pandangan dari Romo tentang karakter secara moral etika seseorang seperti Richard Eliezer yang mengakui kesalahannya, bertobat dan mau menjadi justice collaborator. Terima kasih, Romo. Ini tentu menunjukkan bahwa belakangan yang bersangkutan menyadari bahwa ia menjadi justice collaborator karena memang ingin saya anggap
dan juga perlu supaya kasus itu menjadi jelas. Jadi dia sesudah menyadari apa yang dilakukan, dengan cara itu barangkali saya kan bukan seorang psikolog, barangkali dia mau melakukan sesuatu yang dalam etika selalu dituntut. Kalau suara hati keliru, belakangan kelihatan suara hati keliru, etika mengatakan tidak berarti tadi kamu bersalah, tetapi sebisa-bisanya akibat buruk kekeliruanmu pada orang lain perlu ditiadakan. Jadi berusaha supaya dia tidak menderita karena kamu tadi keliru. Mungkin saya bisa mengerti bahwa mau menjadi justice collaborator juga berarti sekurang-kurangnya ikut membantu supaya kasus yang kompleks dan buruk itu dapat mencapai kejelasan. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Pihak Baradae menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 26 Desember kemarin. Adapun salah satu saksi ahli tersebut yakni psikolog klinis Liza Marieli Zapir. Dalam kesempatan itu, Liza membeberkan hasil tes psikologis Baradae sejak awal ditetapkan sebagai tersangka. Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer yakni Roni Talapesi. Menurut Roni, Liza berperan besar bagi perubahan psikologis Baradae. Berikut ini poin-poin penting hasil tes psikologis Baradae menurut Liza. Liza menuturkan bahwa Baradae cenderung patuh sejak kecil. Diungkapnya, Baradae semasa kecil adalah sosok yang sangat patuh dan bersikap manis. Selain itu, Baradae juga suka menolong orang di sekitarnya. Lanjut Liza, semasa sekolah dasar, Baradae lebih suka menghindari konflik. Menurut hasil anamnesa dengan Baradae dan orang tuanya, Richard Eliezer pernah bertengkar dengan teman saat SD. Namun Baradae tak membalas dan memilih pulang ke rumah meski sambil menangis. Kendati demikian, Baradae pernah terlibat tawuran saat duduk di bangku SMP. Namun Liza menilai apa yang dilakukan Baradae merupakan proses pencarian jati diri yang termasuk wajar. Ketika Baradae masuk ke jenjang SMA, Liza mengungkapkan terdakwa salah satu bukti yang diajukan adalah terkait dengan hasil tes poligraf, saudara ahli. Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya. Baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari ahli. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu.
ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, ya, Perkap Kapolri, ya, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree, teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini, dalam? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini Selasa 27 Desember 2022 menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutannya. Saksi yang dihadirkan kedua terdakwa tersebut adalah ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel. Dalam keterangannya, Elwi Daniel menyinggung soal kemungkinan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dibebaskan. Kuasa hukum terdakwa Febri Diansyah mempertanyakan jika jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan motif dalam perkara ini. Elwi Daniel menerangkan bahwa motif bukan menjadi bagian inti dari delik perkara. Motif dinilai bagian terpisah dari yang lain dan tak perlu dibuktikan. Namun menurutnya ada sesuatu yang tidak masuk akal ketika harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa mengungkap motif. Oleh karena itu pengungkapan motif menjadi hal yang penting untuk membuktikan soal ada tidaknya kesengajaan tersebut. Sehingga menurut Elwi, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif dalam perkara pembunuhan berencana, maka pembuktian soal kesengajaan juga tidak bisa dibuktikan. Dengan hal tersebut, maka unsur pidana dari pasal yang dikenakan oleh JPU kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak terpenuhi. Oleh karena pasal yang disangkakan tidak terbukti, maka kedua terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala dakwaan. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah menghadirkan saksi ahli meringankan pada Kamis 22 Desember 2022. Kedua terdakwa itu menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Mahrus membahas terkait pelecehan seksual yang diakui telah dialami oleh Putri Chandrawati. Mahrus menyatakan, dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Akan tetapi jika dalam proses pembuktian hasil visum tersebut tidak dilakukan, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Ini bagian terakhir dari saya, saudara ahli. Apabila tadi harus dibuktikan masing-masing unsur lewat dua alat bukti, unsur elemennya. Dan dalam fakta persidangan, jika dalam fakta persidangan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan, apa konsekuensinya, saudara ahli? Kalau
pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Makasih saudara. Izin yang mulia dilanjutkan. Elwi Daniel, guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas, dihadirkan sebagai saksi ahli terdakwa Ferdi Sambo hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Dalam kesaksiannya, saksi ahli turut menjelaskan soal ketenangan jiwa pelaku. Menurutnya, untuk menilai hal itu, seorang hakim haruslah belajar soal psikologi. Kuasa hukum Ferdi Sambo mulanya menanyakan ke saksi ahli soal keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Untuk menilai hal itu, apakah hakim dibantu oleh bukti psikologi agar bisa menilai keadaan kejiwaan pelaku. Mendengar hal itu, saksi ahli pun mengiyakannya. Menurutnya, yang bisa menilai ketenangan jiwa pelaku adalah ahli psikologi. Namun disebutnya, hakim sebenarnya juga adalah orang yang bisa menilai aspek psikologi tersebut. Dirinya lantas membandingkan dengan hakim di negara maju. Dikatakannya, hakim di sana juga belajar tentang psikologi. Ia tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Hal ini untuk membandingkan dengan hasil tes yang menggunakan lie detector. Oleh karena itu, untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan suasana kejiwaan, hakim butuh keahlian tentang psikologi. Dalam satu perkara 340. Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan, karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan.
Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli tentang delik komisi dan delik komisi ya. Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya. Kemudian termasuk juga pelaku turut serta. Nah, saya ingin tanya terkait dengan delik pasif atau aktif ini, bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU. Di persidangan sebelumnya ada satu pertanyaan dari JPU, mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Ada satu pertanyaan dari JPU, yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma. Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan bahwa perbuatan pasif membiarkan terjadinya tindak pidana seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana. Itu digunakan sebagai analisis untuk norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah azas, entah dari mana datangnya azas tersebut, itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung, atau mohon maaf saya sebut secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana dan norma itu berangkat dari azas yang mana? Silakan saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia, ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis. Karena kita sudah bicara tentang azas. Ya. Perbincangan tentang kedudukan azas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas. Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah konkretisasi dari azas. Sementara azas adalah abstraksi dari norma. Jadi di belakang norma hukum itu ada azas yang berperan untuk menopang norma hukum yang... Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan dijawab. Nanti silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika
kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah, nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik standar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah,
nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, Baik. saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi lie detector ini dalam sistem peradilan pidana kita, baik di KUHP yang sekarang atau nanti di KUHP yang sedang juga lagi digarap oleh pemerintah ini, di mana akan diletakkan posisi lie detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita, ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi lie detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut lie detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti. Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detektornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Waktu saudara tinggal satu lagi 30 menit. Satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Baik, berarti harus ditaati gitu ahli ya. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medepleger, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medepleger dalam konteks kepelakuan Untuk medepleger. khusus untuk medepleger? Baik, medepleger itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medepleger itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medepleger bagi si B, sedangkan si B adalah medepleger bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka, bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang, yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medepleger atau membantu melakukan. Baik. Tadi
Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan kalau 340 untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof. Jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medepleken. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Terkait dengan keadaan tenang tadi, Saudara ahli, terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi? Keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan.
Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk. Salah satu bukti yang diajukan adalah terkait dengan hasil tes poligraf, saudara ahli. Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya. Baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari ahli. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, Perkap Kapolri, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree, teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan
dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini, dalam? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik. Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini Selasa 27 Desember 2022 menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutannya. Saksi yang dihadirkan kedua terdakwa tersebut adalah ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel. Dalam keterangannya, Elwi Daniel menyinggung soal kemungkinan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dibebaskan. Kuasa hukum terdakwa Febri Diansyah mempertanyakan jika jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan motif dalam perkara ini. Elwi Daniel menerangkan bahwa motif bukan menjadi bagian inti dari delik perkara. Motif dinilai bagian terpisah dari yang lain dan tak perlu dibuktikan. Namun menurutnya ada sesuatu yang tidak masuk akal ketika harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa mengungkap motif. Oleh karena itu pengungkapan motif menjadi hal yang penting untuk membuktikan soal ada tidaknya kesengajaan tersebut. Sehingga menurut Elwi, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif dalam perkara pembunuhan berencana, maka pembuktian soal kesengajaan juga tidak bisa dibuktikan. Dengan hal tersebut, maka unsur pidana dari pasal yang dikenakan oleh JPU kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak terpenuhi. Oleh karena pasal yang disangkakan tidak terbukti, maka kedua terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala dakwaan. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah menghadirkan saksi ahli meringankan pada Kamis 22 Desember 2022. Kedua terdakwa itu menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Mahrus membahas terkait pelecehan seksual yang diakui telah dialami oleh Putri Chandrawati. Mahrus menyatakan, dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Akan tetapi jika dalam proses pembuktian hasil visum tersebut tidak dilakukan, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Ini bagian terakhir dari saya, saudara ahli. Apabila tadi harus dibuktikan masing-masing unsur lewat dua alat bukti, unsur elemennya. Dan dalam fakta persidangan, jika dalam fakta persidangan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan, apa konsekuensinya, saudara? Kalau pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Makasih, saudara. Izin yang mulia dilanjutkan. Elwi Daniel, guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas, dihadirkan sebagai saksi ahli terdakwa Ferdy Sambo hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Dalam kesaksiannya, saksi ahli turut menjelaskan soal ketenangan jiwa pelaku. Menurutnya, untuk menilai hal itu, seorang hakim haruslah belajar soal psikologi. Kuasa hukum Ferdy Sambo mulanya menanyakan ke saksi ahli soal keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Untuk menilai hal itu, apakah hakim dibantu oleh bukti psikologi agar bisa menilai keadaan kejiwaan pelaku. Mendengar hal itu, saksi ahli pun mengiyakannya.
Menurutnya, yang bisa menilai ketenangan jiwa pelaku adalah ahli psikologi. Namun disebutnya, hakim sebenarnya juga adalah orang yang bisa menilai aspek psikologi tersebut. Dirinya lantas membandingkan dengan hakim di negara maju. Dikatakannya, hakim di sana juga belajar tentang psikologi. Ia tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Hal ini untuk membandingkan dengan hasil tes yang menggunakan lie detector. Oleh karena itu, untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan suasana kejiwaan, hakim butuh keahlian tentang psikologi. Dalam satu perkara 340. Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan, karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan dijawab. Nanti silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli tentang delik komisi dan delik komisi ya. Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya. Kemudian termasuk juga pelaku turut serta. Nah, saya ingin tanya,
terkait dengan delik pasif atau aktif ini, bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU. Di persidangan sebelumnya, ada satu pertanyaan dari JPU, mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Ada satu pertanyaan dari JPU, yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma. Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan bahwa perbuatan pasif membiarkan terjadinya tindak pidana seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana. Itu digunakan sebagai analisis untuk norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah azas, entah dari mana datangnya azas tersebut, itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung atau mohon maaf saya sebut secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana dan norma itu berangkat dari azas yang mana? Silakan saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia, ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis. Karena kita sudah bicara tentang azas. Ya. Perbincangan tentang kedudukan azas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas. Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah konkretisasi dari azas. Sementara azas adalah abstraksi dari norma. Jadi di belakang norma hukum itu ada azas yang berperan untuk menopang norma hukum yang... Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan dijawab. Nanti silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis,
terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detektor, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detektor, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi lie detector ini dalam sistem peradilan pidana kita, baik di KUHP yang sekarang atau nanti di KUHP yang sedang juga lagi digarap oleh pemerintah ini, di mana akan diletakkan posisi lie detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita, ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi lie detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut lie detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti.
Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detectornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Waktu saudara tinggal Satu lagi, 30 menit. satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah, apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Berarti harus ditaati gitu ya. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medplayer, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medplayer dalam konteks kepelakuan Untuk medplayer. khusus untuk medplayer? Baik. Medplayer itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medplayer itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medplayer bagi si B, sedangkan si B adalah medplayer bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka, bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang, yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medplayer atau membantu melakukan. Baik. Tadi Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, ya, itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan, kalau 340, untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof, jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana,
tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medepleken. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Terkait dengan keadaan tenang tadi, saudara ahli, terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut, dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali, yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia
mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk. Salah satu bukti yang diajukan adalah terkait dengan hasil tes poligraf, saudara ahli. Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya. Baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari A. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, Perkap Kapolri, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree, teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini, Dok? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik, terima kasih.
Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini Selasa 27 Desember 2022 menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutannya. Saksi yang dihadirkan kedua terdakwa tersebut adalah ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel. Dalam keterangannya, Elwi Daniel menyinggung soal kemungkinan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dibebaskan. Kuasa hukum terdakwa Febri Diansyah mempertanyakan jika jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan motif dalam perkara ini. Elwi Daniel menerangkan bahwa motif bukan menjadi bagian inti dari delik perkara. Motif dinilai bagian terpisah dari yang lain dan tak perlu dibuktikan. Namun menurutnya ada sesuatu yang tidak masuk akal ketika harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa mengungkap motif. Oleh karena itu, pengungkapan motif menjadi hal yang penting untuk membuktikan soal ada tidaknya kesengajaan tersebut. Sehingga menurut Elwi, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif dalam perkara pembunuhan berencana, maka pembuktian soal kesengajaan juga tidak bisa dibuktikan. Dengan hal tersebut, maka unsur pidana dari pasal yang dikenakan oleh JPU kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak terpenuhi. Oleh karena pasal yang disangkakan tidak terbukti, maka kedua terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala dakwaan. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah menghadirkan saksi ahli meringankan pada Kamis 22 Desember 2022. Kedua terdakwa itu menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Mahrus membahas terkait pelecehan seksual yang diakui telah dialami oleh Putri Chandrawati. Mahrus menyatakan, dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Akan tetapi jika dalam proses pembuktian hasil visum tersebut tidak dilakukan, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Ini bagian terakhir dari saya, saudara ahli. Apabila tadi harus dibuktikan masing-masing unsur lewat dua alat bukti, unsur elemennya. Dan dalam fakta persidangan, jika dalam fakta persidangan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan, apa konsekuensinya, saudara ahli? Kalau pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Makasih, saudara. Izin yang mulia dilanjutkan. Elwi Daniel, guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas, dihadirkan sebagai saksi ahli terdakwa Ferdi Sambo hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Dalam kesaksiannya, saksi ahli turut menjelaskan soal ketenangan jiwa pelaku. Menurutnya, untuk menilai hal itu, seorang hakim haruslah belajar soal psikologi. Kuasa hukum Ferdi Sambo mulanya menanyakan ke saksi ahli soal keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Untuk menilai hal itu, apakah hakim dibantu oleh bukti psikologi agar bisa menilai keadaan kejiwaan pelaku. Mendengar hal itu, saksi ahli pun mengiyakannya. Menurutnya, yang bisa menilai ketenangan jiwa pelaku adalah ahli psikologi. Namun disebutnya, hakim sebenarnya juga adalah orang yang bisa menilai aspek psikologi tersebut. Dirinya lantas membandingkan dengan hakim di negara maju. Dikatakannya, hakim di sana juga belajar tentang psikologi. Ia tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Hal ini untuk membandingkan dengan hasil tes yang menggunakan lie detector. Oleh karena itu, untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan suasana kejiwaan, hakim butuh keahlian tentang psikologi. Dalam satu perkara 340. Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan mic, karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan
apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli tentang delik komisi dan delik komisi ya. Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya. Kemudian termasuk juga pelaku turut serta. Nah, saya ingin tanya terkait dengan delik pasif atau aktif ini, bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU. Di persidangan sebelumnya ada satu pertanyaan dari JPU, mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Ada satu pertanyaan dari JPU, yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma. Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan bahwa perbuatan pasif membiarkan terjadinya tindak pidana seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana. Itu digunakan sebagai analisis untuk norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah azas, entah dari mana datangnya azas tersebut, itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung, atau mohon maaf saya sebut secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana dan norma itu berangkat dari azas yang mana?
Silakan saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia, ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis. Karena kita sudah bicara tentang azas. Ya. Perbincangan tentang kedudukan azas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas. Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah konkretisasi dari azas. Sementara azas adalah abstraksi dari norma. Jadi di belakang norma hukum itu ada azas yang berperan untuk menopang norma hukum yang... Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika
JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu bentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis Hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah, nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi lie detector ini dalam sistem peradilan pidana kita, baik di KUHP yang sekarang atau nanti di KUHP yang sedang juga lagi digarap oleh pemerintah ini, di mana akan diletakkan posisi lie detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita, ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi lie detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut lie detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti. Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan ahli, orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detektornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Waktu saudara tinggal satu lagi 30 menit. Satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah
apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Baik, berarti harus ditaati gitu ya. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan Medepleger? Apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep Medepleger dalam konteks kepelakuan? Untuk Medepleger. Khusus untuk Medepleger. Baik. Medepleger itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan Medepleger itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah Medepleger bagi si B, sedangkan si B adalah Medepleger bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan Medepleger atau membantu melakukan. Baik. Tadi Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, ya, itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan kalau 340 untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof, jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai Medepleger. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Terkait dengan keadaan tenang tadi, saudara ahli, terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi? Keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan
adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk. Salah satu bukti yang diajukan adalah terkait dengan hasil tes poligraf, saudara ahli. Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya, baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di
Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari A. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, Perkap Kapolri, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree. Teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini, Dok? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini Selasa 27 Desember 2022 menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutannya. Saksi yang dihadirkan kedua terdakwa tersebut adalah ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel. Dalam keterangannya, Elwi Daniel menyinggung soal kemungkinan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dibebaskan. Kuasa hukum terdakwa Febri Diansyah mempertanyakan jika jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan motif dalam perkara ini. Elwi Daniel menerangkan bahwa motif bukan menjadi bagian inti dari delik perkara. Motif dinilai bagian terpisah dari yang lain dan tak perlu dibuktikan. Namun menurutnya ada sesuatu yang tidak masuk akal ketika harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa mengungkap motif. Oleh karena itu pengungkapan motif menjadi hal yang penting untuk membuktikan soal ada tidaknya kesengajaan tersebut. Sehingga menurut Elwi, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif dalam perkara pembunuhan berencana, maka pembuktian soal kesengajaan juga tidak bisa dibuktikan.
Dengan hal tersebut, maka unsur pidana dari pasal yang dikenakan oleh JPU kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak terpenuhi. Oleh karena pasal yang disangkakan tidak terbukti, maka kedua terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala dakwaan. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah menghadirkan saksi ahli meringankan pada Kamis 22 Desember 2022. Kedua terdakwa itu menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Mahrus membahas terkait pelecehan seksual yang diakui telah dialami oleh Putri Chandrawati. Mahrus menyatakan, dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Akan tetapi jika dalam proses pembuktian hasil visum tersebut tidak dilakukan, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Ini bagian terakhir dari saya, saudara ahli. Apabila tadi harus dibuktikan masing-masing unsur lewat dua alat bukti, unsur elemennya. Dan dalam fakta persidangan, jika dalam fakta persidangan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan, apa konsekuensinya, saudara ahli? Kalau pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Makasih, saudara. Izin yang mulia dilanjutkan. Elwi Daniel, guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas, dihadirkan sebagai saksi ahli terdakwa Verdi Sambo hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Dalam kesaksiannya, saksi ahli turut menjelaskan soal ketenangan jiwa pelaku. Menurutnya, untuk menilai hal itu, seorang hakim haruslah belajar soal psikologi. Kuasa hukum Verdi Sambo mulanya menanyakan ke saksi ahli soal keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Untuk menilai hal itu, apakah hakim dibantu oleh bukti psikologi agar bisa menilai keadaan kejiwaan pelaku. Mendengar hal itu, saksi ahli pun mengiyakannya. Menurutnya, yang bisa menilai ketenangan jiwa pelaku adalah ahli psikologi. Namun disebutnya, hakim sebenarnya juga adalah orang yang bisa menilai aspek psikologi tersebut. Dirinya lantas membandingkan dengan hakim di negara maju. Dikatakannya, hakim di sana juga belajar tentang psikologi. Ia tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Hal ini untuk membandingkan dengan hasil tes yang menggunakan lie detector. Oleh karena itu, untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan suasana kejiwaan, hakim butuh keahlian tentang psikologi. Dalam satu perkara 340. Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan mic, karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum
gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli tentang delik komisi dan delik komisi ya. Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya. Kemudian termasuk juga pelaku turut serta. Nah, saya ingin tanya terkait dengan delik pasif atau aktif ini, bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU. Di persidangan sebelumnya, ada satu pertanyaan dari JPU, mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Ada satu pertanyaan dari JPU, yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma. Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan bahwa perbuatan pasif membiarkan terjadinya tindak pidana seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana. Itu digunakan sebagai analisis untuk norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah azas, entah dari mana datangnya azas tersebut, itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung atau mohon maaf saya sebut secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana dan norma itu berangkat dari azas yang mana? Silakan saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia, ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis. Karena kita sudah bicara tentang azas ya. Perbincangan tentang kedudukan azas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas. Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah konkretisasi dari azas. Sementara azas adalah abstraksi dari norma. Jadi di belakang norma hukum itu ada azas yang berperan untuk menopang norma hukum yang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak,
Ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan. Baik. Saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi
adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah, nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi lie detector ini dalam sistem peradilan pidana kita, baik di KUHP yang sekarang atau nanti di KUHP yang sedang juga lagi digarap oleh pemerintah ini, di mana akan diletakkan posisi lie detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita, ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi lie detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut lie detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti. Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detektornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Waktu saudara tinggal satu lagi 30 menit. Satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah, apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Berarti harus ditaati gitu ahli ya. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medepleger, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medepleger dalam konteks kepelakuan? Untuk medepleger. Khusus untuk medepleger. Baik. Medepleger itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan
hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medepletion itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medepletion bagi si B, sedangkan si B adalah medepletion bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka, bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medepletion atau membantu melakukan. Baik. Tadi Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan, kalau 340, untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof. Jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medepletion. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik, baik. Terkait dengan keadaan tenang tadi, saudara ahli, terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi? Keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi
kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali, yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk. Salah satu bukti yang diajukan adalah terkait dengan hasil tes poligraf, saudara ahli. Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya, baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari ahli. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang
yang mengaturnya yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkapolri, ya, Perkapolri, ya, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree, teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini, dalam? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini Selasa 27 Desember 2022 menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutannya. Saksi yang dihadirkan kedua terdakwa tersebut adalah ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel. Dalam keterangannya, Elwi Daniel menyinggung soal kemungkinan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dibebaskan. Kuasa hukum terdakwa Febri Diansyah mempertanyakan jika jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan motif dalam perkara ini. Elwi Daniel menerangkan bahwa motif bukan menjadi bagian inti dari delik perkara. Motif dinilai bagian terpisah dari yang lain dan tak perlu dibuktikan. Namun menurutnya ada sesuatu yang tidak masuk akal ketika harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa mengungkap motif. Oleh karena itu pengungkapan motif menjadi hal yang penting untuk membuktikan soal ada tidaknya kesengajaan tersebut. Sehingga menurut Elwi, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif dalam perkara pembunuhan berencana, maka pembuktian soal kesengajaan juga tidak bisa dibuktikan. Dengan hal tersebut, maka unsur pidana dari pasal yang dikenakan oleh JPU kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak terpenuhi. Oleh karena pasal yang disangkakan tidak terbukti, maka kedua terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala dakwaan. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah menghadirkan saksi ahli meringankan pada Kamis 22 Desember 2022. Kedua terdakwa itu menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Mahrus membahas terkait pelecehan seksual yang diakui telah dialami oleh Putri Chandrawati. Mahrus menyatakan, dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Akan tetapi jika dalam proses pembuktian hasil visum tersebut tidak dilakukan, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Ini bagian terakhir dari saya, saudara ahli. Apabila tadi harus dibuktikan masing-masing unsur lewat dua alat bukti, unsur elemennya. Dan dalam fakta persidangan, jika dalam fakta persidangan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan, apa konsekuensinya, saudara ahli?
Kalau pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Makasih saudara. Izin yang mulia dilanjutkan. Eli Daniel, guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas, dihadirkan sebagai saksi ahli terdakwa Ferdi Sambo hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Dalam kesaksiannya, saksi ahli turut menjelaskan soal ketenangan jiwa pelaku. Menurutnya, untuk menilai hal itu, seorang hakim haruslah belajar soal psikologi. Kuasa hukum Ferdi Sambo mulanya menanyakan ke saksi ahli soal keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Untuk menilai hal itu, apakah hakim dibantu oleh bukti psikologi agar bisa menilai keadaan kejiwaan pelaku. Mendengar hal itu, saksi ahli pun mengiyakannya. Menurutnya, yang bisa menilai ketenangan jiwa pelaku adalah ahli psikologi. Namun disebutnya, hakim sebenarnya juga adalah orang yang bisa menilai aspek psikologi tersebut. Dirinya lantas membandingkan dengan hakim di negara maju. Dikatakannya, hakim di sana juga belajar tentang psikologi. Ia tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Hal ini untuk membandingkan dengan hasil tes yang menggunakan lie detector. Oleh karena itu, untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan suasana kejiwaan, hakim butuh keahlian tentang psikologi. Dalam satu perkara 340. Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan, karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak
perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli tentang delik komisi dan delik komisi ya. Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya. Kemudian termasuk juga pelaku turut serta. Nah, saya ingin tanya terkait dengan delik pasif atau aktif ini, bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU. Di persidangan sebelumnya ada satu pertanyaan dari JPU, mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Ada satu pertanyaan dari JPU, yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma. Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan bahwa perbuatan pasif membiarkan terjadinya tindak pidana seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana. Itu digunakan sebagai analisis untuk norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah azas, entah dari mana datangnya azas tersebut, itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung, atau mohon maaf saya sebut secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana dan norma itu berangkat dari azas yang mana? Silakan saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia, ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis. Karena kita sudah bicara tentang azas, ya. Perbincangan tentang kedudukan azas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas. Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah konkretisasi dari azas. Sementara azas adalah abstraksi dari norma. Jadi di belakang norma hukum itu ada azas yang berperan untuk menopang norma hukum yang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan tersebut. silakan lanjutkan dijawab. Nanti silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal
pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah, nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan silakan tersebut. lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik bestandard. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan
untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi